semuanya, di video kali ini saya ingin memberikan materi seputar metadata. Adapun judul yang saya ambil yaitu Metadata Membuka Kunci Akses Pengetahuan di Era Informasi dan Digital. Mari kita simak. Bayangkan sebuah perpustakaan besar yang menyimpan jutaan buku. Tanpa sistem katalogisasi yang baik, menemukan buku yang tepat akan menjadi mimpi buruk. Disinilah metadata berperan sebagai penjaga kunci informasi. Metadata bagaikan label pada setiap buku, berisi detail penting seperti judul, penulis, genre, dan tanggal penerbitan. Dengan metadata, para pustakawan dapat dengan mudah mengelompokkan, mencari, dan mengelola koleksi buku mereka. Analogi perpustakaan ini dapat diterapkan pada dunia digital. Metadata adalah data terstruktur yang mendeskripsikan data lain, memberikan informasi penting tentang asal-usul, format, isi, dan cara penggunaan data tersebut. Metadata layaknya sidik jari digital yang unik untuk setiap file, gambar, video, email, atau halaman web. Fungsi utama metadata. Yang pertama ada metadata sebagai penemuan. Metadata membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari dengan cepat dan mudah. Mesin pencari misalnya menggunakan metadata untuk mengindeks situs web dan menampilkan hasil pencarian yang relevan. Lalu yang kedua ada metadata sebagai organisasi. Metadata membantu mengatur dan mengelola data dengan mengelompokkannya berdasarkan kategori, tanggal, atau atribut lainnya. Hal ini memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien. Setelah itu ada metadata sebagai pemeliharaan. Metadata memberikan informasi penting tentang data seperti format file, tanggal pembuatan, dan hak cipta. Hal ini membantu memastikan integritas dan kelestarian data dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir ada metadata sebagai interoperabilitas. Metadata memungkinkan data dari berbagai sumber untuk diintegrasikan dan digunakan secara bersama-sama. Hal ini penting untuk kolaborasi dan pertukaran informasi. Jenis perkembangan metadata. Pertama, metadata 1.0. Mengacu pada versi awal standar metadata yang mungkin memiliki keterbatasan dalam cakupan dan fungsionalitas dibandingkan dengan versi yang lebih baru. Lalu yang kedua ada metadata 2.0, yaitu evaluasi dari konsep metadata tradisional atau metadata 1.0. Dan yang ketiga ada metadata 3.0, yaitu evaluasi lanjutan dari konsep metadata 2.0. Contoh metadata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari metadata 1.0 seperti foto yang diambil dengan kamera digital. Kebanyakan kamera digital menyematkan metadata 1.0 ke dalam foto yang diambil. Metadata ini biasanya berisi informasi seperti tanggal dan waktu pengambilan foto, model kamera, pengaturan kamera seperti aperture dan shutter speed, dan bahkan lokasi pengambilan foto jika kamera memiliki GPS. Adapun contoh dari metadata 2.0 seperti katalog perpustakaan online. Katalog perpustakaan online yang baik tidak hanya menampilkan metadata 1.0 seperti judul buku dan penulis, tetapi juga bisa memanfaatkan metadata 2.0. Sebagai contoh, katalog bisa saja menautkan buku dengan subjek terkait, karya lain dari penulis yang sama, atau bahkan ulasan dari pembaca lain. Dengan metadata 2.0, pengguna bisa menemukan buku yang mereka cari tidak hanya berdasarkan judul atau penulis, tetapi juga berdasarkan keterkaitan dengan minat baca mereka. Kemudian contoh dari metadata 3.0 seperti belanja online. Bayangkan menjelajahi toko fisik dan hanya dengan melihat tampilan informasi dan ulasan produk berdasarkan sumber data yang teroperasikan. Metadata 3.0 yang dibangun di atas teknologi blockchain memungkinkan informasi dari berbagai vendor dan komunitas pengguna terintegrasi secara mulus, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu produk tanpa bergantung pada satu platform saja. Mungkin cukup sekian penjelasan metadata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.